Udah mulai? Waduh, kita sudah live. Ayo, halo-halo semua teman-teman luar biasa. Sangat senang ketemu semua. Ayo cek Zoom, oke, YouTube, oke. Ayo menulis di chat, hadir, 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 hadir. Luar biasa, saya juga super senang teman-teman melihat semua di sini. Ayo kita lanjut hari kedua workshop dan praktek membuat website tanpa coding. Nah, kemarin kan kita sudah bicara bagaimana cara tanpa coding. Dan saya lihat banyak sekali teman-teman kirim hasil websitenya. Itu luar biasa, saya super happy, super senang. Jadi, membuat website tanpa coding dan menghasilkan 15 juta per bulan khusus untuk pemula tanpa belajar programming dan coding. Nah, ini contoh website yang kita membuat kemarin dan hari ini kita akan membuat Verb animation. Wow, keren aja. Bayangkan aja gimana animasi verb. Luar biasa. Bayangkan aja, berapa biaya freelancer bisa ambil dari klien kalau klien minta, oh, please make me a verb animation. Nah, kan, itu dia. Hari ini kita membahas langsung mudah. Oke, jadwal merawat kemarin kita sudah membahas dan membuat website dengan desain unik dari nol. Gimana hasilnya? Sebentar lagi saya membahas hasil-hasil teman-teman. Hari kedua, hari ini kita akan membuat animasi website dan hari ketiga kita akan membuat praktik website mobile friendly dan secure. Wow, keren banget. Gimana semangat? Ayo, ayo, ayo. Hasil web beranimasi. Tapi sebelumnya, ayo kita uh, bahas hasil dari teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Oke, coba aja. Oke, nah ini dia. Siapa ini? Tiar Nusa Habani. Teman-teman, sorry kalau saya mungkin salah ucapin nama, tapi ya udah. Ini bagus bagus. Enggak aja. Pak Tiar ada di sini nggak? Coba lihat, apakah ini website pertama, website unik. Desain itu bukan template, bukan WordPress, bukan apa-apa. Tapi coba lihat, ini sudah website yang bisa diakses online. Nanti tentu saja kita setting lagi supaya nama domain lebih bagus, supaya loading lebih cepat dan lain-lain. Tapi sekarang coba aja, ini langkah-langkah kita untuk menuju kesuksesan sebagai freelancer web developer. Memang teman-teman di sini apa yang saya mau perhatiin? Um, pertama-tama, tentu saja perhatiin foto-foto. Foto terpotong seperti ini mungkin kurang bagus, apalagi kalau kepala kita terpotong, teman-teman. Coba kalau ada fotonya, cari foto yang bagus biar kepalanya nggak terpotong, tangannya nggak dipotong, karena kelihatan agak gimana sih gitu. Kemudian teman-teman, perhatiin garis. Apakah tombol hubungi sama tombol portfolio sama nggak? Coba kita membahas. Sama nggak? Segini. Nah, nggak sama. Teman-teman, kalau kita membuat, apapun kita membuat, harus membuat gimana? Rapi. Betul nggak? Baju pun kita mau pakai apa? Mau yang nggak disetrika atau habis disetrika enak dipakai? Habis disetrika lebih enak dipakai. Nah, makanya sama saja dengan website. Biar website kelihatan profesional, bagus. Langkah pertama harus apa? Rapi. Jadi kalau tombol satu sama tombol dua harus bersamaan. Nah, kemudian sama saja di sini. Perhatiin, halo saya Tiar. Halo saya Tiar. Nah, apakah ada spasi enggak? Nah, ini ketik aja. Ini ketik aja tambah spasi. Udah kelihatan lebih bagus. Dan saya, dan huruf D besar, capital. Nah, seharusnya D kecil adalah website developer yang membuat website profesional. Oke, good. Website saya memiliki desain unik, terstruktur, dan sangat cocok untuk spasi. Spasi, teman-teman. Tujuan marketing and sales. Nah, ini saya bukan apa namanya saya kayak apa gitu. Ini bagus, sudah luar biasa, sangat-sangat bagus. Hebat, hebat benar-benar. Tahu nggak? Untuk bikin website kayak gini, saya mungkin dulu perlu ya 1-2 hari loh. Coba lihat, ini website tempelan kayak gini. Kalau kita lihat eh, source code-nya, yaitu bisa nggak? Bisa. Nah, saya mau tunjukin kehebatannya teknologi sekarang. Nah, lihat nggak? What is this? Ini adalah source code-nya, yaitu bagaimana sebenarnya kalau kita belajar programming, apa yang kita harus ketik satu persatu. Bayangkan aja ini semua harus ketik satu persatu, baru hasilnya kayak gini. Lihat nggak?
Apa keriting? Apanya keriting? Rambutnya jadi keriting. Ya mungkin rambutnya juga saya bisa keriting, makanya saya cukur terus. Nah, kayak gini loh. Kayak gini loh, lihat. Uh, keren nggak? Nah, dan kita bisa dalam waktu cuma beberapa menit membuat ini. Nah, hebat. Nah, Pak Tiar hebat sekali, teman-teman. Cuma perhatiin biar lebih lebih rapi aja ya, ya. Yang make sense, spasinya biar ada. Kepalanya jangan dipotong gitu. Itu simple. Oke, next, next. Oke, ini Pak Budi Utomo. Wow, wow, wow. Ini fotonya bagus. Nah, Pak Budi jelas menjual sesuatu ya. Pak Budi hadir di sini. Nah, bagus. Pak Budi lihat dipotong dari background dengan baik. Nah, luar biasa. Freelancer website developer, oke. Nah teksnya itu dummy text, bagus sekali. Tombol, oke. Tombol sih kecil, kecil teman-teman. Nah, ketika kita membuat website teman-teman, ingat selalu ingat bahwa ah, tujuan website kita buat apa? Untuk orang lakukan sesuatu. Misalnya dia hubungi kita. Untuk hubungi kita, orang harus lakukan apa? Klik tombolnya. Nah, sekarang kalau tombol kecil gitu, enak gak klik? Nah, mungkin lebih baik, bukan mungkin, selalu lebih baik membuat tombolnya itu klik dengan tombolnya lebih gede. Semakin tombolnya lebih besar, semakin kemungkinan besar orang klik di sana. Gitu. Oke, nah, aduh, ini kenapa dipotong? Waduh, juga sama saja teman-teman, harus rapi. Ini sudah rapi, coba lihat. Ini rapi, ini tombolnya rapi, ini rapi, bagus. Kecuali yang bagian di sini, nggak tahu kenapa kayak matahari gitu. Oh iya, sama teman-teman ada tulisan Tilda Publishing itu dihapus saja. Nah, bagus sekali, bagus sekali. Dan mungkin teman-teman untuk lebih rapi spasi di sini, spasi di sini. Simpul sekali. Tapi sudah kelihatan bagus dan foto senyum saya suka sekali. Pak Budi luar biasa bagus, hebat hebat. Ayo teman-teman, ayo menulis di chat suka nggak? Nah, dengan aja Pak Budi. Belum pernah, pertama kali website pertama, kedua. Oh, pertama yang kemarin itu. Nah, itu dia. Coba. Hebat loh, hebat, hebat sekali. Coba kita lihat source code-nya. Nah, kalau kita jadi programmer, kita belajar program, kita harus tulis satu persatu kayak gini. Gila nggak? Pusing nggak? Nah, dengan zero coding, dengan perkembangan sekarang, you bisa. Nah, bayangkan aja yang di kursus 3 bulan, di mana kita selama 3 bulan belajar, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya websitenya selevel seberapa? Ini bayangkan aja, ini website dari hari kedua, 2 hari belajar, hasilnya kayak gitu. Bayangkan aja kalau you belajar 3 bulan bersama. Dan tidak cuma saya mengajar, tetapi web developer professional, web designer professional, freelancer professional, CEO, dan banyak-banyak orang mengajar kamu online live selama 3 bulan. Coba, gimana hasilnya? Hah? Keren? Nah, itu dia. Makanya. Oke, next. Oh, oke. Ini di luar berbeda sedikit ya. Wonders, organize, oke, zero block. Apa ya ini? Ini siapa yang bikin, teman-teman? Sebenarnya ya ini yang dibuat dari blok yang sudah tersedia. Jadi detail juga ada blok-blok yang sudah tersedia. Jadi kita tidak cuma perlu menciptakan kayak dari canvas, dari baru, dari di zero block, tetapi boleh juga ya pakai blok yang tersedia. Yang siapa yang bikin? Sorry, saya nggak tahu nama admin. Siapa yang namanya itu? Cek aja. eh Menurut saya ya cukup lucu. Bagus, ada video standar. Ini nggak pakai zero coding, pakai cuma blok-blok aja, udah bagus, bagus. Kelihatan rapi, kelihatan oke, good. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya, klien kita pesan yang murah atau apa gitu, atau mau cepat. Nah, bikin dari blok-blok yang sudah tersedia. Coba lihat, kalau kita menjadi programmer, seperti apa yang kita harus ketik? Nah, kayak gini. Wow. Coba. Ah, kayak gini ya. Nah, gitu dia. Oke, bagus. Oke, next. Andini Rahma. Wah, ini lucu, ini menarik, bagus sekali.
Fotonya bagus, coba lihat dipotong bagus. Oh, apa yang di sini bisa kita sampaikan? Mungkin sedikit lebih rapi. Coba lihat. Di sini terpotong, terpotong. Ini rapi. Mungkin tulisan di tombol bisa diperbesar. Tombol sudah ukuran bagus, enak diklik, tapi tulisannya kecil. Bandingkan dengan ukuran tombolnya terlalu kecil. Nah, coba dicari, benar nggak? Ayo, coba teman-teman di chat juga menulis apa yang bisa ditambah. Secara keseluruhan ini oke. Ya, paling hapus tidak Pak publishing ini dihapus. Oke, untuk website pertama teman-teman ini luar biasa bagus Ibu Andini. Sangat-sangat bagus. Nah, ini dia coba sekali lagi baik lihat lihat website ini. Ini hari kedua, pertemuan kedua. Bam! Kayak gini dibuat. Keren nggak? Coba sekarang bayangkan 3 bulan, kalau you belajar 3 bulan secara profesional. Bisa mencapai hasil seperti apa? Yuk, ujung-ujung bisa menciptakan website seperti ini. Coba saya tunjukkan. Nah, seperti ini contoh-contoh. Memang ini desain ekstrim. Coba lihat. Ini juga dibikin di zero coding. Nah, kayak gini. Ini desainer, kalau nggak salah kaos. But menurut saya memang desainnya too much. Tapi it is beautiful actually. Cantik loh, lihat. Nah, kayak gini. Ya, ya kayak memang ini sudah ya jam terbang ya beberapa bulan, bukan cuma sekali. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan berapa puluh ribu dolar harganya website seperti ini. Berapa ratus juta karena ini memang that's an art. Itu sudah art. Itu tidak cuma website doang, tetapi wow, look at it. Oh my God. Pusing nggak? Nah, atau seperti ini. Untuk properti yang tadi ada yang jualan properti. Nah, kayak gini untuk properti pun bisa. Keren nggak? Nah, ini memang lumayan canggih gitu. Tapi semua dibuat di ini, di zero coding atau seperti ini. What it is? Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga website, website ya. Memang ini jam terbang tinggi ya. Mungkin selalu saya sudah, tapi that's cool. Look, keren nggak? Oh my god. Memang ekstrim, ekstrim. Ini sudah ekstrim. Cuma bisa bayangkan berapa biaya, berapa harganya untuk membuat website kayak gini. Atau lebih klasik, barbershop untuk potong rambut. Nah, coba. That's level. Menurut saya ini lumayan. Nah, kayak gini toh. Oke. Oke, ya kita kembali. Jadi ini hari ya, ini hari kedua. Jangan teman-teman berpikir, oh gini-gini. Ini dari nol. Tuh dari apa Ibu Andini bisa sebelum bikin website? Ya gak bisa lah. Belum bisa. Ini sekarang bisa. Bayangkan aja setelah 3 bulan bagaimana hasilnya. Oke, next. Oke, ini Bakti Teguh Ariana. Fotonya kemana? Kok gak ada foto? Foto dong. Nah, ini bagus, coba perhatiin. Tombolnya besar, tulisan besar, enak diklik mau diklik gitu. Halo, saya Teguh. Oke, ada spasi. Saya adalah website developer professional. Nah, bagus, bagus, bagus. Tinggal mungkin di sini spasinya. Nah, ini sudah bagus. Kelihatan. Tinggal mungkin foto yang keren akan luar biasa. Ah, ini enak dilihat lah. Oke, next. Ini Aldi Alvarizki. Nah, bagus, bagus. Oke, oke, ini tombolnya, kebesaran menurut saya, tapi gak apa-apa, bagus. Fontnya di sini dua font berbeda, gak apa-apa. Fotonya bagus, mungkin lebih besar sedikit, lebih besar sedikit segini akan kelihatan lebih keren. Halo, saya Aldi Alvariz, atau bisa juga dipanggil Alvariz. Saya merupakan seorang web developer yang membuat website profesional. Website saya memiliki desain unik. Bagus, Pak Aldi. Bagus, saya merasa Pak Aldi harus pergi dan belajar di kursus 3 bulan. Bayangkan aja, yuk di hari kedua bisa membuat website kayak gini. Bayangkan aja setelah 3 bulan. Oke, nggak usah 3 bulan. Sebulan aja belajar bersama kita. Hasilnya seperti apa? Bisa bayangkan. Dan kita juga ajarin bagaimana you bisa menjual jasa ini.
menjual websitenya supaya menghasilkan uang. Coba bayangkan, you bikin berapa website? You bikin misalnya 3 website per hari atau 5 website per hari, per bulan. Oke, coba you bikin 1 website per bulan sambil kerja. Dapat tambahan 5 juta atau tambahan 10 juta. Lumayan nggak? Mau nggak? Worth it nggak? You bisa dapat jauh lebih banyak dari 1 order daripada you bayar biaya kursus. Apalagi kursus ini sekarang bisa dicicil. Nah, sangat-sangat bagus. Coba lihat. Luar biasa. Next. Wah. Ibu Ani Sedian Perbawati. Nah. Ini saya suka ketika orang membuat berbeda gitu, mendevelop sesuatu berbeda. Nah, bagus. Warna merah, semua kuning. Oke. That's good. Good, very good. Uh, ini tinggal tambah beberapa foto bisa merubah. Nah, luar biasa. Luar biasa. Bayangkan aja, ini hari kedua you membuat. Hari ketiga kita akan membuat animasi. Nah, luar biasa nggak? Suka nggak, teman-teman? Makanya hebat sekali. Luar biasa. Coba bayangkan kalau you belajar programming biasa standar, memang you sanggup tulis kayak gini. Keriting nggak? Saya sih ya. Saya tulis kayak gitu. Saya tulis kayak gitu. Sekarang ya, ngapain kalau kita bisa bikin lebih cepat, lebih bagus, lebih profesional. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut membuat web animation, animasi web supaya di sini semua bergerak, dan besok kita akan membuat supaya website ini kelihatan di handphone lebih rapi. Amin, bisa tolong bantu kembali presentasi. Nah, itu namanya ya keren. Kalian hebat. Kalian benar-benar hebat. Oke, sekali lagi, learning by doing seperti kita lakukan, teori dan paling penting praktek. Oke, agenda hari ini, hari kedua. Kenapa jadi freelancer? Karena kemarin setelah sesi selesai, banyak sekali teman-teman tanya, oh, gimana cara jadi freelancer? Saya mau menjadi freelancer. Gimana kok bisa? Jadi hari ini kita membahas sedikit keuntungan jadi freelancer bagaimana. Berapa uang bisa menghasilkan sebagai web developer, freelancer web developer. Biar teman-teman bisa, kenapa kameranya? Oh, gini, lebih bagus. Oke, ayo menulis di chat kalau kameranya gimana gitu. Jadi, oke, berapa uang bisa menghasilkan dan langsung kita praktik animasi website. Wow, keren. Akan sangat menarik dan banyak praktek. Sekali lagi untuk e-sertifikat, karena kemarin juga tanya kok e-sertifikat di mana? E-sertifikat diberikan dari Zero Coding Academy, diberikan di hari ketiga. Jadi teman-teman lakukan websitenya, kirim di Telegram, bagi yang kirim di Telegram kita akan berikan sertifikat. Oke, di chat menulis semangat hari kedua, hari kedua, yeay, keren, luar biasa. Ayo yang di YouTube, yang nonton di website di YouTube kenapa sepi? Ayo, Zoom malah ramai ini. Jumlah orang di Zoom cuma 100. 98 termasuk admin ya, 98 di YouTube itu 500 lebih. Kenapa malah Zoom lebih aktif YouTube? Ayo menulis semangat hari kedua, ayo menulis semua. Oke, fokus dan catat karena hari ini banyak sekali materi menarik. Sekali lagi, ada yang belum kenal saya gak? Mungkin jangan-jangan kemarin gak hadir gitu, tiba-tiba hari ini datang, what is happening here? Enggak, ada. Loh, kemarin kita sudah mulai. Oke, saya singkat aja cerita siapa saya. Lagi, jangan teman-teman lupa. Nama saya Grigori, saya asli dari Rusia, tetapi lama tinggal di Asia, termasuk di Indonesia juga ya. Makanya bisa berbahasa Indonesia. Oh, kok bisa ya? Bisa. Oh, pengalaman saya 12 tahun lebih di web development dan digital marketing. Program pertama saya menulis pada umur 15 tahun. Bayangkan aja, saya masih ya sekolah gitu, di sekolah di Rusia ya. Pokoknya gitu. Betul. Nah, saya juga sering disebut sebagai father of zero coding di Indonesia. Karena saya memang pertama
Dan sebenarnya sampai saat ini satu-satunya yang membawa metodologi dan teknologi zero coding di Indonesia. Wow, keren ya. Dan saya juga pendiri komunitas nomor satu zero coding di Indonesia. Komunitas terbesar dan terlengkap. Wow. Oke, saat ini sebenarnya dari kemarin saya kok bilang bukan 15.000 tapi 17.000 sudah. Oke, gak apa-apa. 17.000 orang sudah pernah ikuti webinar saya, maraton, kursus saya. Jadi, wow, semakin ramai. Dan tujuan saya itu 100.000 ahli zero coding di Indonesia. Karena saya memang cinta Indonesia, saya suka Indonesia, dan saya mau semua orang yang tinggal di Indonesia punya kesempatan pintu terbuka untuk mendapatkan profesi baru di IT karena IT sekarang semakin booming. eh, Pintu baru jadi website developer atau application developer dengan zero coding karena ini kesempatan luar biasa. Oke, oke. Nah, ini segitu ya. Eh, Jangan-jangan ada semua semua sudah kenal saya. Masa sudah hari kedua saya harus cerita siapa saya? Padahal banyak ikut ini webinar-webinar saya sebelumnya. Hmm? Oke. Nah, jadi yang karena kemarin kita membahas, freelancer web developer, terus saya cerita bahwa student-student kita yang menghasilkan 8 sampai 15 juta dalam 3 bulan pertama sebagai freelancer. Nah, ada kayak diskusi gitu. Freelancer itu kok kenapa keuntungannya freelancer? Dan sekarang sebelum kita lanjut ke praktik, saya cuma mau sekilas saja biar teman-teman bayangkan aja. Sebenarnya freelancer itu siapa? Freelancer itu siapa? Oke, dan kita mulai dengan hal seperti ini, teman-teman. Coba sekarang, bayangkan, pernah nggak teman-teman mengalami hal kayak dikejar kartu kredit? Bagi yang punya kartu kredit atau tagihan gitu. Misalnya bayar tagihan, bayar apa, kontrakan, nggak tahu kos atau kredit motor, mobil, lain-lain gitu. Pernah nggak? Ya jangan, nggak usah malu-malu ya. Kalau pernah ya pernah nggak? Saya pernah sih. Saya jujur gini. Saya jujur di sini. Ya, ya saya tanya gitu. Atau teman-teman, tanggal tua, tahu nggak istilah tanggal tua? Nah, tanggal tua itu gajian sudah habis, tanggal gaji keluar belum keluar ya. Nah, terus solusi gimana? Masa terus menerus kayak gitu? Enggak lah, ada solusi. Dan solusi simple, kita lihat sendiri. Solusi itu untuk menjadi freelancer website developer. Dan sekarang kita membahas sebenarnya freelancer itu siapa biar teman-teman nggak salah paham, tapi ngerti sebenarnya freelancer itu apa. Coba sebentar, coba menulis di chat dulu. Freelancer menurut teman-teman itu siapa? Itu gimana ya? Biar saya juga punya apa feedback dari teman-teman. Oke, Zoom yang paling cepat di YouTube kenapa ini lama? Ayo jawab semua. Kerja lepas, bisa kerja sambil nongkrong. Oke. Oke. Baik, baik. Oke, teman-teman. Eee, Pernah nggak teman-teman khusus yang misalnya tinggal di kota besar, atau Starbucks, atau kafe-kafe lah tahu. Pernah nggak lihat di sana ada duduk anak muda dan nggak selalu muda juga, dengan laptop gitu, apa gitu lakukan. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Nah, pernah, pernah. Pernah iseng nggak? Saya sih jujur aja, saya kalau misalnya ke Starbucks atau kemana beli kopi, saya selalu iseng, penasaran gitu, mereka itu ngapain? Jadi saya intip gitu. Beneran, aku pegang kopi, itu ngapain? Dan tahu nggak? Mereka itu nggak main game. Dan mereka bukan bikin tugas kuliah, enggak. Kebanyakan mereka bikin proyek. Proyek freelance. Banyak sekali freelancer itu bekerja bukan dari kantor. Nah, seperti ya kita bilang bekerja lepas. Jadi freelancer itu dia datang misalnya ke Starbucks atau kafe lain. Dia punya cukup penghasilan untuk ya beli coffee di Starbucks itu come on, is nothing. Ya, gampang. Misalnya dia malas kerja di rumah atau di rumah gak ada tempat. Ya, dia pergi ke kafe, kerja dari kafe, dari Starbucks. 2 jam di Starbucks, kopinya habis, udah istirahat capek jalan-jalan sedikit, kafe lah. Nah, ini dunia sekarang. Dunia sekarang kantor semakin kosong, work from
Anywhere, work from anywhere, work from Starbucks, WFS, work from Starbucks ya. Itu atau teman-teman di Bali pernah nggak lihat orang asing yang tinggal lama gitu di Bali? Pernah bingung nggak itu duitnya dari mana kok bisa tinggal terus menerus? Padahal kerjanya kayak laptop pagi-pagi di kafe dengan laptop, udah pernah nggak bingung? Nah, kalau di Bali, orang asing kebanyakan itu ahli IT. Mereka itu programmer, web designer, web developer, dan lain-lainnya. Jadi, mereka tinggal di Bali, tapi orderan dapat misalnya dari Jerman, dari Australia, dari Amerika Serikat, dari negara-negara lain. Gitu loh. Mau kayak gitu? Nah, ini contoh freelancer. Jadi freelancer itu seorang yang tidak mengikat dengan suatu pekerjaan. Nah, eh, kenapa? Mudah dimulai, bisa siapapun, tidak perlu background. Seperti kemarin saya cerita, tidak perlu background IT, tidak perlu background matematika dan lain-lain. Ayo teman-teman, coba menulis sekarang kerja atau profesi apa teman-teman? Biar saya juga tahu. Oke, student kuliah, masih kuliah, sales, oke, pensiun ada, oke, mau pensiun luar biasa bagus. Kuliah, skripsi, kuliah lagi cari kerja. Oke, nah, bagus, cocok sekali untuk jadi freelancer. Karena untuk freelancer itu umur tidak penting. Kemarin saya sudah cerita, you bisa umur berapapun, ya tetap bisa berhasil. You umur 17 tahun, gimana? Coba sekarang you umur 17 tahun, belum ada pengalaman, belum mungkin lulus kuliah, gimana cara melamar? Melamar kemana? Siapa yang mau ambil? Kerja gratis doang. Gimana? Jadi freelancer. Freelancer umur 17 itu normal. Sedangkan, coba aja you umur misalnya 20 tahun baru lulus kuliah mau melamar kemana? Dapat gaji berapa? Jadi freelance makanya saya juga kadang-kadang bingung anak-anak muda bilang oh saya lulus terus saya kemana gitu. Nah itu dia umur tidak penting. Yuk umur 17, 20, 30 tahun atau mau pensiun. Kemarin saya cerita yang student yang paling banyak berhasil paling website paling mahal jual itu puluhan juta rupiah itu umur 67 tahun itu orang pensiun loh. Ayo menulis umurmu kamu sekarang berapa? Oke, 20, 19. Nah, ini cocok untuk jadi freelancer. Tidak perlu pintar melukis, desain, tidak perlu belajar programming, bisa menguasai dalam waktu yang cepat. Tidak tergantung dari bos. Nah, sekarang keuntungan menjadi freelancer. Tidak perlu pagi ke kantor, pulang malam. Mungkin teman-teman yang lagi kuliah atau lagi skripsi gak mengalami. Tapi coba lihat, kebanyakan apalagi di kota besar, atau lihat orang tua atau ya lihat diri sendiri kalau you sudah bekerja. You berangkat ke kantor pagi, pulang malam. Berangkat jam 6 pagi sebelum macet, pulang jam 8 malam setelah macet. Ketemu istri, pergi istri masih tidur, anak masih tidur. Pulang istri sudah tidur, anak sudah tidur. Ujung-ujung nanti anak-anak tanya, itu siapa? Mama, itu siapa kok pagi-pagi pergi malam-malam datang itu siapa? Ujung-ujung nggak tahu itu datang ke rumah itu siapa? Oh, itu anakku. Oh, itu istriku. Waduh, nggak pernah ketemu. Nah, itu dia. Kenyataan kayak gitu kan. Bisa lebih lama waktu dengan keluarga, dengan hobi kamu. Hobi kamu apa? Nah, bisa bekerja dari rumah, kafe atau workspace. Nah, seperti saya bilang, bekerja dari Starbucks. Atau, oke, nggak mau bekerja dari kafe. Nah, kerja dari rumah. Di rumah bosan, pergi ke kafe. Di kafe rumah bosan semua, pergi kemana? Workspace di kantor sekarang banyak sekali workspace yang kamu bisa sewa per jam, murah sekali untuk freelancer itu murah sekali. Datang ya udah di sana kayak kantor gitu kerja, enak, tidak ada bos. Nah itu penting sekali. You tidak punya bos yang bisa marahin kamu, yang bisa kasih tugas kamu yang gak jelas apa gitu. Gak ada bos, you bos sendiri. Ya paling istrimu atau pacarmu. Dan yang paling saya suka itu bisa pilih proyek yang menarik. Sebagai freelancer, kita bisa pilih proyek yang kita mau. Karena banyak sekali penawaran, ya kita lihat
mana yang lebih cocok. Kalau kita misalnya bekerja ya, dikasih tugas, di kantor dikasih tugas ya, menarik gak menarik, mau gak mau ya harus kerjakan. Kalau freelancer berbeda. Freelance, oh ya oke. Saya choose ini, saya pilih ini, saya pilih ini gitu. Keren nggak? Bisa libur sesuai jadwal sendiri. Ini mungkin teman-teman nggak bisa bayangkan, tapi coba aja. Misalnya mau mudik ya, mau mudik, wah macet. Tapi kalau you mudik 1 hari sebelumnya macet, jalan kosong. Atau you mau berlibur, ya harus tunggu ini kantor kasih libur dulu. Nah, freelancer pilih sendiri. Ya mau besok libur, mau besok ke Bali, terbang. Mau besok ke Singapura, terbang. Mau malam ini ke Singapura, why not? Saya bisa kerja dari manapun. Dari Singapura bisa kerja, gak ada pengaruh. Keren nggak? Dan penghasilannya juga sesuai. Bisa kerja dari seluruh dunia. Seperti yang saya cerita, orang asing yang tinggal di Bali. Apa? Kenapa mereka tinggal di Bali? Ya, biaya murah, cuaca enak, ya Bali lah gitu. Kenapa? Itu juga bisa pindah ke Bali. Sekarang kita di mana? Kita kalau kerja pilih tempat tinggal di mana? Seadanya, dekat ke kantor. Benar gak? Ya sebisanya. Kalau sekarang you gak punya, gak perlu dekat ke kantor, you bisa tinggal ya di Bali bisa, di Singapura bisa, di Australia bisa, di Semarang bisa, di Yogyakarta bisa, di Jakarta bisa. Bebas. Pilih rumah sesuai keinginan aja. Bukan sesuai lokasi kantor. Dapat orderan dari semua negara. Nah, ini yang saya cerita jadwal bebas. Misalnya teman-teman yang tinggal di Jakarta, kalau ke puncak ya, itu Sabtu Minggu macet gak? Macet minta ampun. Itu, wah, itu bisa sehari macet terus. Nah, you bisa ke puncak tanpa macet, pergi hari kerja aja. Semua orang kerja, you bisa berlibur. Nah, ini freelancer. Nah, makanya saya bilang, ke puncak tanpa macet, itu ya keren freelancernya. Bisa pilih tempat tinggal, Bali, Singapura, Australia. Jadwal libur sesuai keinginan, bukan sesuai bos. Kerja aman, tidak akan dipecat. Pecat siapa? Yuk kerjakan proyek. Tidak takut pandemi, tak perlu ketemu orang. Tidak digosipin di kantor. Mungkin bagi orang yang suka gosip sih itu ya kekurangan sih ya. Itu memang saya akui. Tapi kalau ya kamu malas digosipin di kantor ya, nah itu dia. Kerja dengan enak karena pilih proyek sendiri. Oke, sekarang berapa uang bisa menghasilkan oleh freelancer? Kita membahas. Kita buka freelance lokal, freelance website. Jadi freelancer itu mencari orderan di website khusus kayak bursa freelance. Misalnya 1.000 Lancer itu punya Indonesia. Untuk membuat website profil perusahaan standar, bukan custom made. Itu harganya mulai dari berapa? Dari 5 juta. 5, 8, atau 10 juta rupiah. Ini standar. Kalau freelance international, kayak Workman, Upwork, freelance. Nah, harganya sudah berbeda. $500, $1.000 itu berapa $1.000? 15 juta rupiah. Ya, gitu. Ada juga murah, ada macam-macam. Keren nggak? Nah, itu dia. Nah, sekarang berapa website kita bisa membuat per bulan dengan teknologi zero coding? Rata-rata kalau kita ya kerja nyaman, nggak kejar-kejar waktu, satu website itu cukup 10 hari. Itu sudah termasuk ya Sabtu Minggu kita istirahat, kita ya cari inspirasi apa gitu. Satu website 10 hari, oke. Make sense. Bisa lebih cepat? Bisa. Tapi ya jangan kita kejar-kejar juga ya. Jadi 1 bulan kita bikin 3 website aja. Make sense? Make sense, bagus. Oke, berapa uang bisa dapat? Nah, kalau misalnya kita freelance dari Workana atau apa, ya 15 juta per proyek. Oke, gak usah. Kita baru pemula, kita gak usah ambil 15 juta per proyek. Kita ambil yang murah, kita banting harga. 1 bulan 3 website, kalau satu website kita misalnya 5 juta rupiah per website. Ya, totally make sense. Custom made, dengan animasi, mobile friendly, semua terintegrasi. Wah, ya oke. Kita dapat dengan diskon, dengan semua. Ya, 8 juta rupiah paling nggak kita dapat. Keren kan? Bayangkan aja, ini kan bukan kerja utama bisa. Ini sebagai sampingan dulu.
Dan semua student kita ya juga mulai ya sampingan dulu. Oh oke, lagi kuliah, lagi skripsi atau lagi kerja utama. Ya bikin website satu dua website dapat. Oh, wow. Kok saya bisa menghasilkan lebih? Coba sekarang menulis di chat. Kemana kamu akan menghabiskan uang pertama 8 juta rupiah yang kamu akan menghasilkan? Misalnya you mau beli apa upgrade laptop atau mau misalnya berlibur kemana gitu. Coba. Apa? Beli handphone. Tabung, tabung gitu. Nabung, nabung terus. Oke, nabung. Bagus. Apalagi, apalagi. Ke Bali. Oh, 8 juta ke Bali? Ya, bisa sih, bisa. Oke. Nah, coba aja. Ini memang realitas zaman sekarang. Mungkin 5 tahun yang lalu hanya yang orang yang otaknya yang kelas tinggi. Sekarang dengan zero coding, dengan adanya zero coding, ya hampir semua orang bisa. Yang ngerti teknologinya, yang belajar gitu. Mau dong bang diajarin sampai bisa biar gak ketergantungan sama orang lain terus gitu ya. Nah siapa yang mau ah? Siapa yang mau? Saya mau penghasilan tambahan yang bisa jadi utama. Penghasilan tambahan yang bisa menjadi utama. Oh ya menarik. Siapa yang mau merasa aman dan yakin secara finansial? Membantu orang tua, keluarga, anak. Tidak takut dipecat atau dipotong gaji. Siapa yang mau memiliki hard skill yang jelas? Website developer. Profesi canggih. Bayangkan aja, you ditanya, kamu kerja apa? I'm website developer. Wow, that's cool. Kok bisa ya? You kan bukan orang ngerti. Ya bisa, I can do it. That's hasilku. Keren gak? Duitnya juga. Nah, itu dia. Tidak cari kerja lagi. Tidak perlu melamar lagi. Pergi dengan ini CV-nya gitu. Oh, wawancara ditolak. Kata kayak gitu. Itu sudah zaman purba. Sekarang ke depan hampir semua pekerja itu pekerja freelance. Ngapain perusahaan hire orang di kantor kalau bisa hire freelance? Lebih efisien. Makanya khusus teman-teman yang lagi muda, yang lagi kuliah, lagi belajar, apa? Yuk mau melamar. Ya melamar boleh. Ya mending sambil kuliah daripada main-main atau daripada main game, main membuat website. Ini ini lucu. Saya sebentar lagi mau cerita yang cerita mengenai teman saya ya. Nah, semua dengan zero coding. Semua dengan zero coding aja. Nah, mengenai yang untuk ini khusus anak muda yang lagi kuliah atau lagi lulus uh, dan mau melamar atau cari. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, sebenarnya bukan beberapa bulan yang lalu, awal tahun yang lalu, tahun ini, saya punya teman di Semarang. Teman saya itu punya anak. Anaknya namanya Adi, dia baru lulus apa namanya? UGM di Semarang apa ya universitas? UGM ya? Oh, oh, saya lupa sih. UGM, kalau nggak salah dia lulus UGM. Mungkin salah juga. Nah, pokoknya intinya gini, si Adi lulus UGM dan seperti ya anak-anak zaman sekarang gimana? Ya main game terus gitu, Dota. Dan tambah jadwal hidupnya kacau. Jadwal hidupnya kacau kenapa? Karena dia main game malam. Siang, pagi siang dia tidur, malam, sore malam dia bangun, main game. Baru lulus kuliah juga susah, lumayan susah, hampir di DO. Nah, orang tuanya ya juga stres. Dan pas saya hampir setiap tahun, ya sekali setahun ketemu sama mereka pas saya ke Semarang. Nah, ketemu sama mereka tahun yang lalu, dan orang tuanya bilang, bisa nggak diajarin si Adi untuk bikin website? Ya oke, kalau si Adi mau boleh. Terus ya saya tanya, Adi bilang, oh iya iya saya penasaran sih gimana caranya bikin website. Seperti teman-teman juga. Ya oke, saya tunjukin. Jadi 1 atau 2 jam saya tunjukin yang simple aja. Ya seperti yang kita sekarang belajar.
Nah, saya tunjukin sudah lupa, terus awal tahun ini saya ke Semarang lagi main, ketemu sama mereka, ketemu di kita makan di mana ya? Di Citra Ciputraland ya, di ini di alung-alung mall apa namanya? Citraland, Ciputraland, pokoknya di sana. Kita makan, makan saat kan. Terus si Adi itu orang tuanya si Adi duduk dan Adi itu wah gitu kunci mobil toro dan tahu nggak dia toro kunci mobil biar kayak biar kelihatan lah gitu kayak pamer lah gitu dia makan sih gitu tapi ya udah kayak dia bilang ya Adi oh papa mau beli mobil ya selamat ya terus si Adi gitu bangga banget gitu sampai enggak saya beli sendiri bangga banget gitu ya, ah beli sendiri kok bisa kan saya tahu dia main game orang tuanya juga ngeluh terus eh mana bisa gitu ya nah kenyataan apa yang terjadi nah ini lucunya jadi saya kan ajarin dia membuat website yang simple dan si Adi itu dia daftar di saya juga ajarin bagaimana freelancer sederhana aja gak banyak dia daftar freelancer dan dia mulai ambil orderan tapi karena pertama dia gak punya teknik yang tinggi, dia biasa saja. Kedua, dia malas. Dia ambil yang orderan yang murah, yang $20. Ditambah, dia kan jadwal hidupnya kacau. Dia malam malah bangun, siang tidur. Nah, malam bangun, siang tidur malah untung buat dia. Kenapa? Karena di Indonesia, malam, di Amerika Serikat apa? Pagi. Di Indonesia, pagi, di Amerika Serikat malam. Jadi, si Adi itu, pas dia malam-malam bangun, di Amerika pagi. Mulai banyak orderan. Dia paling cepat ambil. Dan dia pintar. Dia gak mau ambil yang orderan yang besar kayak $200, $500, $1.000. Gak bisa. Malas orangnya. Dia ambil yang $20, satu halaman kecil apa gitu. Kayak landing page kecil gitu. $20, $15, $30. Freelancer lain gak mau ambil karena uang kecil. Tapi si Adi itu pintar. Dia ambil 2, 3 per malam. Cepat lakukan. Cek, 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 cek. Pagi-pagi sambil pagi dapat uang. Coba $30, $20, sehari 1 juta dia dapat. Pagi-pagi ditransfer 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tahu nggak? Ujung-ujung penghasilan dia itu kita hitung itu lebih tinggi daripada papanya loh. Gila gak? Anak baru lulus kuliah, lulus hampir DDO, malas-malasan main game, hidupnya kacau, gajinya lebih banyak, bukan gajinya, tapi lebih banyak dari papanya. Ujung-ujungnya dia nabung, dia beli mobil. Ya, mobilnya bukan baru ya, Innova bekas. Tapi bayangkan aja, anak kuliah, ya, ya lulus kuliah bisa gitu. Malas-malasan, keren nggak? Nah, makanya orang dia juga pintar gitu. Gitu. Nah, semua dengan zero coding, metodologi zero coding. 3 tahun yang lalu nggak bisa kayak gitu. Sekarang bisa. Sekarang bisa. Dan penting hasil dari zero coding sama dengan hasil dari programming. Buat klien kita apa? Penting cepat, murah, berkualitas. Mau apa lagi? Nah itu dia. Dan coba aja, cocok untuk siapa? Baru lulus kuliah. You baru lulus kuliah mau kemana? Mau melamar atau gimana? Melamar ditanya, pengalaman kerja berapa? Iya, pengalaman kerja baru lulus. Freelancer aja. Sambil kuliah freelance. Nggak usah ambil banyak proyek. Ambil satu proyek seminggu. Ya 1-2 juta dapat. Why not? Ya ambil lebih banyak, ya lebih banyak. 8 juta. 10 juta. Atau misalnya sudah kerja tapi mau cari penghasilan tambahan. Siapa yang sudah kerja tapi gajinya gak cukup mau mau beli ini, mau beli sana, mau nikah atau sudah punya istri, punya anak, perlu duit terus. Nah, ini solusinya. Ya ujung-ujung semua jadi freelancer. Ya mending jadi sekarang benar gak? Cari kerja baru. Atau misalnya lagi dipecat, bingung gimana kerjanya, gimana. Uangnya semakin habis, semakin mepet, gimana stres. Melamar sana, melamar sini. Nah, freelance. Ya sambil melamar gak apa-apa. You freelancing. You bikin website. Solusi. Atau misalnya ibu dengan anak kecil. Itu banyak sekali loh. Loh,
You berpikir, oke, suami kerja, tapi you anaknya sudah mungkin ya bisa crawling apa gitu, you bisa sedikit kerja di laptop. Why not? Bantu suami, beli anak mainan buat anak-anak, beli makeup buat diri sendiri, bisa-bisa. Nah, suka kayak gitu? Suka nggak? Suka. Mau belajar lebih lanjut? Nah, oke teman-teman. Sekali lagi saya mau cerita mengenai program. Program dari komunitas Zero Coding Indonesia. Freelancer website developer on Zero Coding. Khusus untuk pemula, belajar membuat website profesional dari nol sampai bisa. Nah, ini penting sekali, khusus untuk pemula, dari nol sampai bisa. Belajar lewat kelas live, 3 kali seminggu kita bertemu. Di Zoom, bukan di YouTube, bukan di mana, di Zoom. Jadi bisa bicara, bisa diskusi, tanya tutor. Saya pun sering ikuti untuk mengajar. Belajar dari video dan soal, 120 video pembelajaran dari mentor yang ahli di bidangnya. Nah, jadi you punya videonya, you bisa nonton semua video pendek, step by step penjelasannya. Bagaimana lakukan ini, bagaimana lakukan itu. Dan you nonton video, habis itu oke, Zoom bersama tutor, bersama teman-teman lain, membahas, tanya, jawab, dapat feedback. Live feedback dari tutor, itu penting sekali. Siapa yang kasih live feedback? Sama saja misalnya kita belajar, em, apa ya, kita belajar sesuatu, kita perlu feedback, tahu benar gak kita lakukan. Betul gak? Nah, dari tutor berpengalaman. Hasil Hasil dari program bisa membuat website profesional, landing page, corporate website, online shop. Ya, online shop juga bisa. Membership website di mana bisa orang login. Integrasi email, mobile friendly, dan dengan web animation. Dan penting sekali. Itu you bisa menjadi freelancer website developer. Yaitu kita ajarin bagaimana cara cari klien, bagaimana berkomunikasi dengan klien, bagaimana menonjol dari yang lain. Karena ya, you bukan sendirian freelancer, banyak freelancer lain dan saya tahu banyak teman-teman coba menjadi freelancer kok gak dapat klien. Nah, ada teknologi, ada metodologi bagaimana apa yang kita harus tunjukin ke klien supaya dia pilih kita, menghasilkan uang ujung-ujung. Nah, itu dia. Semua materi up to date. Praktek langsung, penting praktek. Tentu saja mendapatkan sertifikat kelulusan dari Zero Coding Academy dan cocok untuk pemula. Oke, modul belajar, web design, struktur web, praktik membuat landing page, corporate website, online shop, membership website, web animation, psikologi web, dan user interface supaya website kita juga kelihatan cantik. Tidak cuma cantik, tapi ya cocok untuk pengunjung kita. Mobile friendly, biar website kita kelihatan bagus di layar. Oh ya, besok kita juga belajar mobile friendly yang basic dulu ya. Jangan lupa. Dan search engine optimization supaya website kita semakin muncul di atas pencarian. Forum dan chat diskusi peserta dan user kita. Nah, sekali lagi. Berapa harganya kursus? Apa yang you dapat? 120 video instruksi membuat website tanpa coding, akses ke platform Zero Coding, hosting dan domain, akses ke chat peserta program, pertemuan Zoom 3 kali seminggu selama 1 bulan, feedback dari tutor. Sebenarnya pertemuan Zoom 3 kali seminggu itu paling penting teman-teman menurut saya. Karena you belajar, you ini, tapi gimana you dapat hasil terbaik? You harus punya pelatih. Seperti ya, misalnya kita main sepak bola. Siapa yang suka main sepak bola? You bisa main sepak bola? Bisa, gampang, bagus. Tapi kalau you mau jadi profesional, perbedaan tim profesional sepak bola sama tim amatir apa? Apa? Pelatih, pelatih, coach yang bagus, bikin tim yang bagus. Amatir nggak punya pelatih, profesional punya pelatih. Sama saja di sini. You belajar, ada 120 video instruksi jelas semua. Oke, tapi you perlu pelatih, you perlu coach. Nah, coach 3 kali seminggu lewat Zoom. Itu dia. Feedback dari tutor. Konsultasi dengan tutor lewat Zoom. Akses ke video selamanya. Jadi semua video itu dikasih selamanya. You bisa download, you punya sendiri. Enak. Nonton kapanpun. Dan juga dapat bonus. Modul freelance, yaitu bagaimana you bisa menghasilkan uang sebagai freelancer website developer. Modul search engine optimization, modul SEO,
Bagaimana supaya website kita tidak cuma canggih, tetapi juga muncul di atas hasil pencarian. Modul copywriting dan web marketing, bagaimana apa yang kita harus ditulis di website supaya ya semakin bagus, supaya klien kita juga senang. Nah, biaya program ini 1.500.000. Tetapi seperti yang kemarin saya cerita, teman-teman, saya mau supaya semakin banyak teman-teman di Indonesia bisa punya akses, bisa buka pintu zero coding, dan bisa punya kesempatan menghasilkan uang, hidup, uh, ya hidup sesuai, hidup baik, bisa bantu orang tua, bisa uh, beli apa yang mereka inginkan beli, bisa travel, bisa ya hidup normal. Makanya, dan saya kasih diskon. Diskon khusus buat teman-teman. Khusus yang ikut maraton ini teman-teman. Jadi saya tahu, you serius, you sangat-sangat serius. Jadi diskonnya adalah total harga Rp168.000. Jadi biar semua bisa ikut. Semua bisa ikut. Gak ada waktu, oke, you dapat video itu selamanya. You punya 1 bulan untuk bisa berkonsultasi. 1-2 kali udah cukup, you lumayan. Mau seperti itu. Itu sudah termasuk platform Jira Coding. Senilai 2,7 juta rupiah. Wow. Sudah termasuk hosting dan domain. Sudah termasuk rekaman video selamanya. Kelas live. Mau apa lagi? Ya, tempat terbatas. Sorry tuh saya tempat terbatas karena sekali lagi kita kan lewat Zoom live. Jadi harus punya batas orangnya 100 peserta. Kita per batch 100 peserta. Jadi dari sisa 100 sekarang tinggal cuma 12. Nanti tempat habis, pendaftaran closing teman-teman. Kapan dimulai? Kapan dimulai kursnya? Langsung yuk hari ini bayar, besok bisa sudah akses. Kita rolling terus, Zoom Live kita rolling terus. Daftar lewat WhatsApp. Jadi di bawah video ini ada tombol WhatsApp, you tinggal klik WhatsApp, chat dengan admin. Untuk pembayaran bisa melalui BCA, Mandiri, GoPay, apa ya lagi? Dana, ShopeePay, macam-macam. Bisa, bisa. Aman, semua aman. Kenapa harus mulai belajar sekarang, teman-teman? Ini adalah, ya sekarang waktunya, kapan lagi? Kalau you mundur terus ya, pertama harganya pasti akan naik. Pasti akan naik. Karena semakin banyak peserta ya, saya naikin harga aja, biar berkualitas gitu. Kedua, ya semakin banyak freelancer yang sudah punya pengalaman lebih daripada kamu. Ngerti nggak? Jadi ini sekarang waktu, Mas. Mending mulai sekarang. Klik tombol WhatsApp di bawah, transfer. Oh ya, setelah transfer tolong bantu kirim apa bukti pembayaran di chat biar admin kita cek. Habis itu baru dia kirim akses ke komunitas kita di Telegram, platform pelajaran dan chat serta supaya kamu bisa langsung ikut. Oke, pertanyaan ini juga sering ditanya. Program itu berapa lama? Nah, program ini sebenarnya videonya, semua videonya kita kasih selamanya. You bisa download, you bisa punya terus-menerus, akses di chat selamanya, terus-menerus. Tapi untuk Zoom Live itu 1 bulan. Itu membatasi 1 bulan. 3 kali seminggu kita Zoom Live, bebas kapanpun bisa hadir. Gimana kalau saya tidak bisa hadir semua kelas live? Ini juga sering ditanya, nggak apa-apa. Ya, dalam 1 bulan you bisa 2-3 kali hadir, nggak? Kita biasanya Zoom live itu jam 7 malam, biasa update di grup di Telegram. Jam 7 malam setelah jam kerja, jam 2 siang juga ada. Cukup gitu. Jam berapa kelas live? Jam 7 malam atau jam 2 siang sesuai dengan jadwal yang kita update di grup. 3 kali seminggu. Apakah video bisa di-download? Ya, semua video bebas untuk di-download, jadi bisa disimpan selamanya. Gimana kalau saya ada pertanyaan? Kalau teman-teman ada pertanyaan, pertama bisa tanya di Zoom Live langsung. Buka mic-nya, tanya sama tutor atau sama saya. Kedua, bisa tanya di chat, Wali studi kita, tutor kita jawab. Student kita juga bantu jawab. Ketiga, bisa langsung DM ke admin kita juga jawab. Jadi ada 3 jalur you bisa bertanya. Setelah 1 bulan, pertanyaan berikut. Setelah 1 bulan selesai, apakah masih bisa bertanya?
Setelah 1 bulan selesai, ini bertanya lewat Zoom sudah tidak bisa tanya di chat saja. Akses ke platform Zero Coding diberikan berapa lama? Akses di platform Zero Coding diberikan dengan bentuk berikut. Pertama, 2 minggu. Kalau teman-teman membuat website bagus, sesuai dengan standar kita, baru diberikan 1 bulan. 1 bulan membuat website berikut dengan bagus, diberikan 3 bulan, habis satu itu 1 tahun. Gitu. Apakah pasti saya bisa? Nah, itu juga tanya. Saya takut saya nggak bisa. Nah, teman-teman, makanya kita bikin workshop ini di mana you bisa, oh lihat, begitu simpel, begitu gampang saya bisa membuat website. Praktek aja. Semua bisa. You bisa bergerak mouse, pasti bisa. Coba aja sekarang, misalnya belajar gitar. Kalau you selama 1 bulan, 3 kali seminggu dipandu oleh tutor profesional dengan banyak-banyak metodologi, you bisa nggak main gitar? Mungkin ya bisa nggak? Ya pasti bisa. Atau misalnya, you mau belajar bahasa Inggris. Kalau kamu selama 1 bulan, 3 kali seminggu bersama teman-teman dipandu terus, bisa nggak? Ya pasti bisa. Atau ya sepak bola yang seperti saya cerita untuk sepak bolanya. Di coach pasti bisa. Oke, pertanyaan berikut. Apakah ada batas umur di kursus ini? Dan juga sebenarnya saya masih berumur 18 tahun, Kak. Apakah bisa ikut kursus ini? Teman-teman bisa ikut kursus ini, tidak ada batas umur. Batas umur 16 tahun. Ya, kalau di bawah 16 tahun, ya jangan dulu. Yuk kuliah bisa, yuk sudah mau pensiun bisa. Berhasil. Saya sendiri masih khawatir dengan kesibukan saya sampai malam ini, apakah masih bisa menyempatkan waktu untuk belajar atau tidak. Sekali lagi, teman-teman, video semua 120 video itu berbentuk rekaman, jadi bisa nonton kapanpun you mau. Serius, dan itu selamanya. Kalau Zoom, kita jam 7 malam biasanya mulai, karena setelah jam kerja kantor, itu selama 1 bulan ya, paling enggak ya 2-3 kali bisa menemukan waktu lah. Oke, teman-teman. Untuk instruksi karena ini sudah saya cukup lama cerita. Begini aja, instruksi bagaimana membuat animasi saya kirim dalam bentuk video rekaman. Jadi tolong bantu monitor dan besok kita akan membuat mobile friendly dan website secure biar website live dan mobile friendly. Sekali lagi teman-teman, besok hari terakhir, hari ketiga harus wajib hadir. Kenapa? Karena kita akan mengumumkan bagaimana cara mendapatkan sertifikat. Ada bonus menarik juga. Jadi pertama, tunggu dulu admin kita akan kirim link rekamannya sama uh, link instruksi bagaimana membuat web animation. Dan besok kita akan membuat website mobile friendly dan secure. Jadi sampai ketemu besok. Wow, luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya. Sangat menarik ya teman-teman. Sangat-sangat menarik. Oke, sekali lagi tunggu video instruksi dan ketemu besok jam 7 malam. See you.